matinya, wafatnya di dalam masjid. 2, sedang memberikan nasihat, Quran, hadis, mengajak orang dalam kebaikan. Allah. 3, di hari Jumat, hari yang diberkahi, semua kebaikan dijanjikan dilipat gandakan balasannya oleh Allah. 4, di hari raya, hari kemenangan. Betul? Mudah-mudahan jadi idun lahu, hari raya kemenangan yang sejati buat dia. Lihat dari ucapan terakhir apa yang membasahi lisannya. 3, dilihat dari perbuatan terakhir apa yang dia lakukan. 4, dilihat dari hari terakhir apa sebelum dia meninggalkan dunia. Semuanya ada pada sahabat kita Ustadz Waloni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Pagi ini saya titipkan dulu ilmu pertama untuk semuanya. Mau gak sih keluar dari majelis kita pagi ini Allah tambahkan 100.000 kebaikan tambahan, bukan hanya buat kita, tapi untuk negeri kita, kampung kita, kota kita. 100.000 kebaikan tambahan. Mau? 15 orang. Kita tes yang kedua. Mohon maaf, saya nampak ibu-ibunya agak susah. Boleh nggak biar lebih hidup suasananya, kita bagi 2, biar mereka sebelah sini, kita laki-laki ke sini. Ibu-ibu boleh ke sebelah sini. Kita mengalah, Pak. Karena dalam urusan ilmu haknya sama. Beda dengan urusan sholat. Kalau sholat, sebaik-baik sop perempuan di belakang, sejelek-jelek sop perempuan di depan. Kalau laki-laki, sebaik-baik sopnya di depan, sejelek-jelek di belakang. Tapi bicara menuntut ilmu, hak mereka sama di hadapan Allah dengan kita. Justru terkadang mereka lebih cepat disentuh hatinya ketimbang kita. Betul? Tidak mengurangi rasa takzim, kita laki-laki boleh ke sana. Biar enak juga, bagus yang merekamnya. Betul? Kalau ditaruh emak-emak di belakang, nanti yang ada ngerumpi. Bu, semangat kan? Kita tes lagi. Lebih semangat. Bu, lebih kencang. Bu, bau, bau, bau. Ada yang belum mandi. Mau nggak sih keluar dari masjid ini? Insya Allah Allah hapuskan 100.000 keburukan masa lalumu. Kayak terpaksa. Yang ketiga, mau nggak sih keluar dari acara pagi ini Allah tambahkan derajatmu 100.000 derajat tambahan di sisinya? Cukup membaca satu zikir ini saja. Zikirnya ringan di lisan, bisa membuka 300.000 kebaikan hanya satu kali dibaca.
Mau tahu zikirnya apa? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya menemukan ilmu ini ketika dulu saya membeli sebuah kitab. Tebalnya seperti ini abang. Dalam bahasa Arab judulnya Tanqihun Qaulul Hadis Bisyarhi Lubabil Hadis. Ternyata kitab ini setelah saya cek and recheck, saya cross check, lalu saya kupas setajam silet. Harus pakai istilah infotainment, karena penonton terbanyak infotainment emak-emak. Saya kalau lihat emak-emak suka saya bagi dua. Kelompok kanan seperti yang di samping kita namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada tipe emak-emak namanya Ahlu Ngerumpi wal Jamaah. Masuk surga bikin, masuk neraka pun mereka bikin grup. Bu, setelah saya cek and recheck, saya cross check, saya kupas setajam silet, survei membuktikan ternyata yang mengarang kitab yang tadi saya sebutkan, beliau adalah seorang ulama terkenal. Yang betul apa? Oke, barusan saya bilang apa? Yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Sejak kapan mak-mak ngatur Habib? Mereka ini ngatur suaminya saja bisa kiamat, apalagi ngatur ustaz. Yang mengarang kitab ini ternyata Pak Wakil, beliau adalah guru besar di Masjidil Haram. Sangkin alimnya, beliau digelar Syaikhus Syuyukh Ulamaul Hijaz. Gurunya semua para guru-guru besar yang hidup di negeri Hijaz. Dulu namanya Hijaz. Sejak 1924 berganti nama jadi Saudi Arabia. Dulu Hijaz, 1924 jadi Saudi Arabia. Tahu dong Saudi Arabia di mana? Pekanbaru belok kanan. Naik pesawat sampai. Beliau ini ternyata Pak, putra terbaik bumi Nusantara kita. Bangga kita punya seorang putra terbaik, guru besar di Masjidil Haram sebelum kerajaan Saudi itu ada. Siapa nama beliau? Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau punya murid banyak. Di antara muridnya yang pertama ada yang namanya Ahmad Dahlan. Siapa dia? Pendiri Muhammadiyah itu muridnya. Mikir, kalau muridnya saja sehebat Ahmad Dahlan, gimana gurunya? Siapa lagi murid keduanya? Hashim Ash'ari. Mikir, siapa dia? Pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau muridnya saja TOPBGT, top banget, apalagi beliau gurunya. Betul. Bu, beliau mengarang kitab itu. Dalam kitabnya saya temukan sebuah riwayat dari Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang ingin Allah tambahkan 100.000 kebaikan dalam hidupnya, barang siapa yang ingin Allah hapuskan 100.000 kesalahan, keburukan masa lalunya, barang siapa yang ingin Allah tambahkan 100.000 derajat tambahan di sisinya, cukup baca zikir ini satu kali saja. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir ternyata dahsyat.
bisa membuka ratusan ribu kemuliaan untuk kita dan kampung kita. Maka kita getarkan dulu perjumpaan pagi ini dengan berzikir kepada Allah. Siap? Biarkan orang di luar sana nganggep kita yang ada di sini gila. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gila kita karena ingat Allah, daripada gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Ketika COVID melanda Indonesia, saya ingat betul berbagai macam virus. Tiap tahun beda-beda virusnya. Tahun pertama COVID datang namanya Alpha. Yang langka waktu itu hanya masker saja. Tahun kedua jenis virusnya makin menggila, ganti nama jadi Delta. Yang langka hand sanitizer dan oksigen. Tahun ketiga berubah lagi jadi Omikron. Tapi kenapa yang langka minyak goreng? Ada apa dengan corona? Saya masih ingat betul ayahanda, ketika COVID melanda, semua kita dihantui kecemasan, ketakutan, jauh dari ketenangan. Datang pemain besar, lahirlah berbagai macam vaksin. Biar tenang, biar nggak gelisah, suntik vaksin. Ada namanya vaksin Pfizer, Moderna, Sinovac, Nusantara, sampai ke booster, lalu Monster. Tapi sejarah menitipkan pesan, tidak sedikit orang-orang di antara kita, meskipun sudah disuntikan vaksin dari barat, dari berbagai negara, batinnya masih gelisah, tidak menemukan ketenangan. Kita lupa 1500 tahun yang lalu Quran sudah menawarkan vaksin yang paling dahsyat. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah Tuhanmu, zikir kepada Tuhanmu, jiwamu akan menemukan ketenangan dan kenyamanan. Maka saya namakan vaksin hatimu dan jiwamu dengan zikir kepada Allah Tuhan. Kalau di hatimu porsi Allah besar, maka sebesar apapun musibah yang sedang kau pikul, ringan, gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Allah besar di hati kita. Kenapa kita sering menganggap masalah kita besar? Pasti jawabannya kecil porsi Allah di hatimu. Betul? Maka kita getarkan dulu majelis ini dengan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terakhir, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Saya titipkan pagi ini ilmu kedua. Salah satu adab ketika masuk ke masjid rumah Allah, dirikan salat tahiyatul masjid. Saya yakin banyak yang masuk ke masjid lupa tahiyatul masjid, termasuk yang ngomong ini. Lebih enak nunjuk diri sendiri dulu sebelum nunjuk orang. Tadi saya terlambat dari hotel, landing dari Jakarta kemarin, langsung diculik ngisi acara pertama, selesai lari-lari acara kedua, selesai acara ketiga, tadi malam baru selesai dini hari, baru tidur beberapa jam. Buru-buru masuk ke sini, tadi GPS sempat membingungkan. Namanya bikinan manusia, pasti ada istilah human error. Tapi masih mending, saya sering diprank oleh GPS. Belok kanan, ternyata nyasar ke kuburan. Masih mending saya disuruh lihat kubur biar makin ingat dengan dunia akhir, dengan akhirat. Teman saya parah dikerjain GPS. Belok kiri, rumah janda. Mohon maaf tadi saya terlambat datang. Begitu masuk, imam sudah angkat takbir. Tak sempat saya tahiyatul masjid. Biar tidak dicari-cari kesalahan, biar tidak dicari-cari kekhilafan, karena nun sewu ayahanda, sifat manusia ini ketika iri dengki merasuki hati, maka yang akan dia cari adalah selalu kejelekan dan kekurangan kita. Gajah depan mata dia tak nampak, semut seberang jalan dia bisa kelihatan. Kebaikan yang kita sudah sumbangsikan lebih banyak, tapi yang disebut-sebut selalu kehilapan kita. Betul? Saya sering menemukan hal itu. Saya dicari-cari kesalahan. Untung saya belajar di pondok. Itu pentingnya berilmu, siap menangkis semua serangan. Silakan beli kitab, judulnya I'anatul Talibin, jilid ke-1. Di dalamnya dijelaskan, wa yusannu liman lam yatamakkan minha walau bihadatsin. Kalau seandainya masuk ke masjid nggak sempat, lupa, belum melaksanakan tahiyatul masjid, antaqula, disunnahkan membaca tasbih yang tadi 4 kali. 4 kali tadi saya ajak Bapak Ibu baca, sama nilainya seperti sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Itu disunnahkan. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Izinkan saya memberikan salam takdim dan penghormatan kepada para tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita, ayahanda kita. Kita doakan mudah-mudahan tokoh-tokoh kita, orang-orang yang kita tuakan, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi imannya, Allah terus tuntun biar menjadi cermin bagi kita yang muda. Pertanyaannya, kenapa orang-orang tua yang ada di tengah-tengah kita harus senantiasa didoakan panjang umurnya? Jawabannya,
biar panjang juga berkah dari Allah turun untuk kita. Mana dalilnya? Nabi sebutkan dalam sabdanya, ikuti saya, al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan dari Allah itu akan turun buat kita manakala masih ada orang-orang tua yang hidup di tengah-tengah kita. Saya pastikan kampung ini terasa gersang ketika yang sepuh satu persatu sudah wafat meninggalkan kita. Silakan buktikan rumah kita terasa hilang berkahnya ketika ayah ibu sudah wafat meninggalkan kita. Ketika mereka masih ada di tengah-tengah kita, lebih terasa berkah, hilang gersangnya. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ucapan salam takzim dan penghormatan saya sampaikan kepada abang kita, Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Anwar. Gelar STMR. Nanti saya cari pelesetannya, Bang. Teman saya jago bagian mempelesetkan gelar. Saya tanya, kalau gelar orang SAG, apa pelesetannya? Ada, Habib. SAG, Sarjana Alam Gaib. Oh, saya tanya lagi, kalau gelarnya MSI, apa pelesetannya? Ada, Habib. MSI, masih satu istri. Mantap. Saya tanya lagi, saya punya teman SPDI, diam-diam gelarnya SPDI. Saya tanya, apa pelesetannya? Ada juga, Habib. SPDI, sepertinya pengen 2 istri. Nanti gelar abang saya cari tafsirnya mesti. Kita doakan beliau, Wakil Wali Kota Pekanbaru, mudah-mudahan setiap langkah dilindungi Allah, setiap kebijakan menjadi penebar manfaat bagi warganya. Pertanyaannya, kenapa pemimpin harus didoakan? Biar maslahat dirasakan oleh yang banyak. Saya teringat Fudail bin Iyad pernah ditanya, Imam, iya, kalau seandainya ada satu doamu, hanya satu-satunya doamu, pasti diijabah oleh Allah Tuhanmu, kamu mau pakai untuk siapa doa itu? Untuk dirimu, Imam? Kata Imam, tidak. Orang Pekanbaru bilang tidak apa? Tak. Tolong ke depan ajarin saya sepatah dua patah bahasa kampung sini dong. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Biar kenapa? Biar saya tidak merasa jadi tamu. Biar saya merasa seperti sedang hadir di kampung saya sendiri. Biar saya tidak merasa jadi orang asing. Izinkan hati ini merasa seperti sedang duduk bertatap muka dengan semua keluarga saya sendiri. Imam, kalau ada satu doamu yang pasti diijabah, kamu mau pakai untuk siapa? Buat dirimu, Imam? Tak. Tak, enggak. Susah amat. Oh, jangan-jangan buat pasanganmu, Imam? Tak, enggak. Oh, jangan-jangan buat anak-anakmu? Tak, enggak. Terus buat siapa, Imam? Buat siapa? Fudail bin Iyad menjawab, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuhu lil imam."
Kalau seandainya satu saja doaku yang pasti didengar dan diijabah oleh Allah, aku tidak akan pakai buat diriku, aku tidak akan pakai buat keluargaku, aku pakai untuk pemimpinku. Untuk pemimpin imam? Iya. Kenapa imam? Kalau ku pakai buat diriku, yang menikmati hasil dari doaku hanya anak dan keluargaku. Tapi kalau ku pakai untuk pemimpinku, manfaatnya makin besar, dinikmati oleh semua warga dan masyarakat lainnya, maka makin besarlah pahala dari Allah untukku. Kita doakan sekali lagi Pak Wakil Wali Kota selalu dalam lindungan Allah. Saya cuma ingin menitipkan pesan, Pak Wakil bagi kita seperti ayah. Wali Kota, Wakil Wali Kota bagi warga Pekanbaru seperti ayah. Kita warga di mata mereka, di mata beliau seperti anak. Maka pesan saya, jadilah anak yang soleh dan soleha. Biar ayah sayang terus dengan kita anaknya. Karena beliau ini seperti ayah, kita seperti anak. Saya tambahkan pesan pagi ini, jangan sungkan-sungkan minta duit jajan. Sallallahu Pak Wakil, Pak Wali Kota dan Pak Wakil seperti imam. Warga Pekanbaru laksana makmum. Dari masjid kita bisa belajar arti tentang sebuah kekompakan. Kebersamaan melahirkan keberkahan. Al-barakah ma'al jamaah. Kalau sudah bersatu, bersinergi, rapatkan barisan, maka keberkahan akan dihadirkan. Lihat ketika posisi sholat, imam di mana? Depan. Kita makmum di mana? Sekarang saya tanya ibu-ibu, adakah imam di depan, adakah makmum di depan imam? Ada jenazah depan imam dia. Cuma dia satu-satunya makmum yang berani mendepani imam. Betul. Jadi yang suka bergerak tanpa komando imam, jenazah itu. Bu, imam ruku, tengok, makmum ruku. Itu sistem. Imam sujud, lihat, makmum sujud. Pesan apa yang bisa dipetik dari ilmu filosofi salat? Mau jadi apa rakyatmu? Mau jadi apa wargamu? Itu jawabannya ada pada dirimu sebagai pemimpinnya. Takbir. Jangan mimpi punya rakyat saleh kalau pemimpinnya malah toleh. Kan lawan sore toleh, toleh kanan, toleh kiri. Kalau pemimpinnya saleh, rakyat ngikut. Saya sependapat dengan omongan beliau, semua tergantung kepala, ekor mengikut kepala. Betul? Bersyukur Pekanbaru punya wakil wali kota yang bukan hanya di masjid ini, tapi program subuh keliling di mana-mana. Mudah-mudahan abang selalu dijaga semangat istiqomahnya. Ya Rabbal Sallallahu Yang saya hormati dan saya banggakan segenap keluarga besar GSSB, singkatan Gerakan Salat Subuh Berjamaah. Salah satu yang mendapatkan doa dari Nabi adalah orang yang semangat salat subuh berjamaah.
Kita dapat doa dari ustadz saja berkah, apalagi dapat doa dari Rasulullah. Nabi sering angkat tangannya lalu berkata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan bagi umatku yang mau bangun pagi dan sholat subuh. Mudah-mudahan hadirnya GSSB menjadi asbab membuka semangat keberkahan, semangat kebersamaan, semangat persatuan dan kekompakan. Amin ya rabbal. Tadi malam saya berjumpa dengan beliau di acara kami yang ketiga. Ayahanda Pak Wakil, saya setiap kali diundang ke Riau ini, saya nggak ngerasa jadi tamu. Saya kok ngerasa seperti pulang kampung. Saya melihat Pekanbaru, khususnya Riau, itu mirip dengan kampung datuk-datuk kami di Arab. Bapak Ibu mungkin nggak sadar, Riau ini mirip dengan kampung datuk saya di Arab. Begitu saya landing dari bandara kemana-mana, nampak pohon kurma di mana-mana. Oh, sawit itu. Pikir saya kurma. Oh, kurma Pekanbaru. Bu, lewat GSSB kita diingatkan tentang apa? Semangat terus mengejar tiket kematian husnul khatimah. Saya pernah ditanya oleh jamaah, pertanyaan nyampe ke handphone saya. Seringkali saya dapat tema tausiah itu terkadang datang dari pertanyaan-pertanyaan para jamaah. Maka boleh nggak hari ini saya titipkan nomor saya? Boleh? Silakan dicatat. Pakai nomor ini jadi 2 fungsi saja. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Dasar mak-mak kompak lagi nomor PIN ATM saja. Pakai nomor yang saya kasih ini 2 fungsi. Fungsi pertama, setelah ini jadikan ajang diskusi agama di antara kita. Kalau ada yang mau bertanya, kirimkan WA, saya hadirkan dalil dan jawabannya. Sekali lagi, saya sering dapat tema tausiah berangkat dari pertanyaan para jamaah. Membuat saya masuk ke maktabah pribadi saya, buka kitab, cari dalil, mengingatkan saya dengan pelajaran masa lalu saya. Bu, yang kedua, nomor yang saya titipkan nanti pakai ajang untuk mendoakan kebaikan di antara kita. Kalau ada keluarga yang sakit atau yang meninggal dunia, jangan sungkan-sungkan kirim ke nomor saya. Pertama kali begitu saya baca, saya dulu yang menghantarkan doa dan Al-Fatihah. Setelah itu saya share ke grup WA saya seluruh Indonesia dan beberapa mancanegara. Tolong dicatat, kata Nabi, kita nggak tahu dari mulut siapa, amin didengar dan diijabah oleh Allah. Maka itu Nabi menyuruh kita jangan sungkan-sungkan minta doa yang baik-baik dari mulut siapapun. Apa pesan Nabi? Ikuti saya. Istakfir minan nasi min du'ail khair laka. Jangan malas-malas minta doa yang baik-baik dari mulut siapapun. Kenapa Ustadz? Fa innal abda la yadri ala lisani man yustajabu au yurham. Kata Nabi, kita nggak bakal tahu dari mulut siapa doa itu diijabah oleh Allah. Mungkin bang dari mulut orang yang miskin tinggal di kampung kita, tapi sejatinya dia lebih kaya ketimbang kita di hadapan Allah.
Atau dari mulut orang yang mungkin di depan kita kecil ibu-ibu, tapi dia besar kedudukannya di hadapan Allah Tuhannya. Atau dari mulut orang yang fisiknya tidak sempurna, tapi dia lebih indah menawan di hadapan Allah ketimbang kita. Jangan mandang orang sebelah mata. Nanti kirim WA, saya ajak jamaah ikut mendoakan. Silakan catat dulu nomornya. Setelah catat, kirim WA, Ustadz Al-Habsyi, kami jamaah Pekanbaru. Itu saja. Tapi kalau sudah tahu nomor saya, hanya boleh WA, no miss call, no video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Enak di dia, nggak enak di kita. Silakan catat nomornya, 0812 0812 25 lagi 80. 25-nya 3 kali. 0812 25 25 25 80. 0812 25 25 25 80. Kirim WA, nanti saya hadirkan jawaban untuk semuanya. Bu, ada WA masukin phone saya. Ustadz, apa hikmahnya kami ikut gerakan-gerakan subuh yang sedang viral di mana-mana ini? Hikmahnya buat kami apa? Saya jawablah, Ustaz. Gerakan subuh berjamaah semarak di mana-mana, termasuk GSSB, salah satunya mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri kita. Mau jadi apa karaktermu? Jawabannya di mana circle-mu. Apa circle di sini? Hah? Lingkaran. Betul? Bu. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang bisa mengenal dirinya, dia mudah mengenal Tuhannya. Kenapa kita susah menemukan Allah dalam setiap urusan kita? Karena kita nggak kenal karakter diri kita. Padahal dari ujung rambut sampai ujung kaki, tanda kebesaran Allah nempel di tubuh kita. Betul. Nih GSSB ini hadir untuk mengajak kita muhasabah. Sebelum kau kenali Tuhanmu, kenali dulu karakter dirimu. Mimpi karaktermu akan kau kenal kalau kau nggak menentukan di mana circle-mu, lingkaranmu. Saya titipkan ilmu ini, ikuti saya. Manjalas, janas. Pernah dengar pepatah Arab ini? Belum kan? Nih, saya hadirkan ilmu ini. Manjalas, janas. Di mana dirimu bergaul, di situ karaktermu akan terbentuk. Di mana tempat engkau bergaul, di situ karaktermu akan terbentuk. Masjid, tempat baik. Siapapun yang terpaut hatinya di tempat itu, karakternya akan jadi baik. Kalau sudah duduk di tempat yang baik, pasti berjumpa, bergaul, bersosialisasi dengan orang-orang baik. Lama-lama akan cepat jadi baik. Kalau sudah bergaul dengan orang baik, pasti diarahkan untuk terus melakukan kebaikan. Lama-lama semangat dalam kebaikan, fastabiqul khairat, lahir jiwa semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Takbir. Sallallahu alaihi sallallahu ala
sallallahu. Sederhana. Kalau sering duduk di circle yang baik, pasti berjumpa dengan orang baik, pasti diajak berbuat kebaikan, ujungnya matinya nggak jauh-jauh dari kebaikan dan tempat yang baik. Saya pernah ditanya jamaah SMS kedua, Ustadz Al-Habsyi, kira-kira nanti kalau saya isdet, saya mati saya ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Hati saya berkata, yang mati dia, yang pusing saya. Saya jawab, minikitihi. Yang mati kamu, yang pusing saya. Dia jawab, ditanya lagi, Ustadz, kira-kira bagaimana cara saya mengetahui tiket kematian saya? Itu pertanyaan cakep, baru saya jawab. Kalau mau tahu tiket matimu seperti apa, karena tiket kematian gak jauh dari dua. Al-mautu babun wa anta dakhiluhu. Kata seorang penyair Arab, kematian itu seperti pintu, semua kita pasti akan melaluinya. Dan pintu itu gak lebih dari dua. Satu, husnul khatimah, happy ending di akhir cerita. Innamal a'mal bil khawatim, kata Nabi. Segala sesuatu dilihat ujungnya, bukan awalnya. Hidup bukan awalnya, tapi endingnya. Even acara besar apapun, contoh Piala Dunia, openingnya megah, mewah, tapi closingnya kacau, dianggap gagal. Betul? Yang menentukan bukan opening tapi closingnya. Ikuti saya. Innamal a'mal bil khawatim. Segala sesuatu yang dilihat endingnya, bukan openingnya. Betul, betul, betul. Bu. Yang kedua, pintu kematian su'ul khatimah, mati jauh dari rahmat Allah. Kalau kamu mau tahu tiket kematianmu, jangan tanya saya bilang, tanya dirimu. Gimana caranya nanya Ustadz? Kamu ajak dirimu diskusi 24 jam. Allah kasih waktumu hidup di dunia ini. Di sini sama 24 jam juga kan? Berarti dunia kita sama. Kalau ada yang beda berarti dia dunia lain. 24 jam Allah kasih waktumu. Tanya, lebih banyak kau habiskan duduk di tempat yang baikkah? Lebih banyak bergaul dengan orang-orang baikkah? Lebih banyak diisi dengan kebaikan-kah? Kalau kau sering isi dengan tempat yang baik, duduk di tempat yang baik, berbuat kebaikan, ketemu orang baik, dipastikan matimu gak jauh-jauh dari kebaikan. Mana rumusnya? Nabi bocorkan. Ikuti saya. Yamutul mar'u ala ma asya alih. Kata Nabi, tiket kematian seseorang menurut gaya hidupnya. Tiket kematian seseorang tergantung gaya hidupnya. Kalau sering duduk di tempat yang baik, biasanya matinya nggak jauh-jauh dari tempat yang baik. Saya pernah lihat orang mati di dalam masjid. Kenapa? Karena dia sering senang duduk di dalam masjid. Pernah lihat orang mati terpanggang di diskotik? Karena dia sering duduk di diskotik. Betul? Kalau dia sering bergaul dengan orang-orang baik, biasanya matinya nggak jauh-jauh dari kebaikan. Mau jadi apa tiket kematianmu tergantung siapa lingkunganmu, temanmu, dan apa yang kau lakukan 24 jam jatah dari Tuhan. Belajarlah dari kisah yang terbaru Ustadz Waloni. Allah yarhamu. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang happy ending. Kalau saya pretelin, Masya Allah, satu,
matinya, wafatnya di dalam masjid. 2, sedang memberikan nasihat, Quran, hadis, mengajak orang dalam kebaikan. Allah. 3, di hari Jumat, hari yang diberkahi, semua kebaikan dijanjikan dilipat gandakan balasannya oleh Allah. 4, di hari raya, hari kemenangan. Betul? Mudah-mudahan jadi idun lahu, hari raya kemenangan yang sejati buat dia. Kata ulama, semua hari raya yang kita peringati semasa hidup ini cuma hari latihan menang. Hari raya yang sebenarnya adalah hari di mana seseorang tutup mata, husnul khatimah di dalam genggamannya. Itulah sejatinya hari raya yang sesungguhnya. Dan yang kelima, beliau wafat, air wudhu masih mengalir di tubuhnya. Sudah mau sholat, betul? Berapa banyak saksi mustantaqat meringankan dia nanti di hadapan Allah. Kata guru saya, ciri-ciri orang itu bisa dikategorikan matinya husnul khatimah. 1, lihat tempat terakhir apa ketika dia sebelum tutup mata. 2, dilihat dari ucapan terakhir apa yang membasahi lisannya. 3, dilihat dari perbuatan terakhir apa yang dia lakukan. 4, dilihat dari hari terakhir apa sebelum dia meninggalkan dunia. Semuanya ada pada sahabat kita Ustadz Waloni. Allahu Akbar. Rindu rasanya bisa mendapatkan kematian yang begini indah dan mulia. Alhamdulillah. Sallallahu ala sallallahu. Pak Wakil Wali Kota, saya pernah melihat orang meninggal dunia lagi baca Quran. Video ini sempat viral, beredar di handphone kita. Kejadiannya di acara Ibu Khofifah. Waktu itu beliau masih menjabat menteri. Beliau bikin acara haul keluarganya. Beliau mengundang qori. Biasa dong kalau acara begitu kan ada yang jadi ceramah, ada yang jadi qori. Qorinya lagi baca Quran. Yang dibaca surah Al-Muluk mengingatkan dengan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan ada hidup dan mati, fungsinya Allah ingin melihat mana yang terbaik di antara hamba-hambanya. Ketika ayat itu dibaca, si qori menghembuskan napas terakhir, terjatuh. Semua orang teriak takbir. Saya bisa ngomong begini, ayahanda, Pak Wakil, karena waktu itu kejadiannya di depan mata saya. Demi Allah, kejadiannya di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV, ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata? Betul? Catat, ini namanya teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada satupun penceramah kondang di negeri ini pakai gaya seperti tadi. Karena saya menciptakan teknik itu. Setiap penceramah harus punya gaya dan ciri khas yang beda-beda. Betul? Bu, depan mata. Setelah saya cross check, ternyata si qori hari-harinya tiada hari tanpa Quran. Wafatnya nggak jauh dari lantunan Quran. Wafat sedang berdialog dengan Allah Tuhan. Saya pernah lihat ibu-ibu meninggal dunia lagi sholawatan depan mata. Saya dapat video dari WA. Ibu-ibu ini sedang sholawatan muji Rasulullah. Wafatnya lagi baca salawat. Allah husnul khatimah.
Saya pernah lihat orang mati lagi azan. Memang hari-harinya muadzin. Hayya 'alas salat. Meninggal. Dari luar saya mendengar, tumben azan ada diskonnya. Ternyata muazzinnya meninggal. Kalimat terakhir, panggilan menyuruh orang untuk sholat. Ternyata Pak GSSB, Ustaz, untuk mencari kemenangan tiketnya ada di masjid. Jangan cari di luar. Hayya 'alal falah nggak akan kau raih sebelum kau sempurnakan dengan hayya 'alas sholat. Dirikan sholat, menang dunia akhirat. Betul? Takbir. Bu, saya pernah lihat orang mati lagi mau nabuh beduk. Tahu beduk? Tahu beduk kan? Ada apa namanya ayahanda itu? Pentolannya. Apa itu pukulannya? Apa? Tabuah. Tabuh. Dia ambil tabuah dengan semangat, dia melangkah ke arah tabuah, ke arah beduk. Begitu mau dia pukul beduk dengan tabuah, belum dipukul, meninggal dia karena ketimpa beduk. Tapi yang paling penting, langkahnya sudah baik. Apa kebaikannya? Mau membunyikan sesuatu tanda sholat sudah tiba. Husnul khatimah. Bu, jadi jangan mimpi bisa husnul khatimah kalau nggak mau diajak ngumpul dulu di tempat yang baik, bertemu dan bergaul dengan orang baik, terangsang untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan membuka keberkahan. Kalau berkah sudah terbuka, saya pastikan 100% kebahagiaan akan dirasa. Sekali lagi rumusnya, kebaikan membuka keberkahan. Kalau berkah sudah terbuka, bahagia yang dirasa. Mimpi bisa sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat kalau nggak menemukan keberkahan. Karena intisari yang kita kejar di dunia ini barokah. Barokah artinya ziyadatun fil khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Kalau dia nempel dalam diri kita, dalam anak-anak kita, dia jadi anak soleh dan solehah. Kalau dia nempel pada harta, maka keluarnya untuk kebaikan di mana-mana. Kalau dia nempel pada umur, maka membuat kita makin tua, makin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Bukan makin tua, makin jadi-jadian. Udah tua bangka, main tiktokan. Halo guys, ini namanya STNK, sudah tua nakal kembali. Bu, kalau berkah nempel dalam rumah tangga, jadinya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Disingkat apa? Sama ganti. Jangan lagi bilang samawa, kasihan pengantennya. Sanya ada arti sakinah, manya ada makna mawaddah, lahwanya wah. Wa itu huruf atop, cuma huruf penyambung, nggak ada makna. Yang betul sama roh, beliau bilang tadi sakinah, mawaddah, rohnya ada makna rahmah. Makanya mulutmu harimau salah nyebut berujung kesialan. Betul? Sama roh, bukan samawa. Alhamdulillah. Sallallahu Jangan mimpi mau bahagia kalau tidak menemukan barokah. Jangan mimpi bisa berkah kalau tidak mengawali dengan kebaikan di mana-mana. Kebaikan itu membuka keberkahan, keberkahan menghadirkan kebahagiaan. Kebaikan itu menghapus semua keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Alhamdulillah, singkat, padat, daging semuanya. Episode terakhir.
Jangan heran kalau ada penceramah baru ceramah lihat jam tangan, itu hanya teknik. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Izinkan saya menitipkan ilmu yang selanjutnya. Ikuti saya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia belum dianggap sudah bersyukur kepada Allah Tuhannya. Ternyata ciri-ciri orang bersyukur gampang melihatnya. Perhatikan ucapannya. Seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia mendapatkan karunia nikmat dari Tuhannya. Maka izinkan saya mengucapkan dulu jazakumullah ahsanal jaza, ribuan terima kasih kepada sekelompok anak muda yang jadi sponsor menculik saya dari Jakarta. Jauh-jauh ketuanya datang ke rumah saya, menghampiri saya, meminta waktu saya untuk dibawa ke Pekanbaru dan sekitarnya. Berbulan-bulan beliau datang ke rumah saya, baru saya asisi. Setelah sekian lama saya tidak menginjakkan kaki ke Pekanbaru dan sekitarnya. Mereka ini anak-anak muda usianya, mantap jihadnya. Mereka sedang bergelora jiwa raganya ingin jadi yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karimah. Di saat sekarang kita banyak kecewa anak-anak muda di luar. Masa mudanya dipakai apa? Nongkrong, tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, main slot. Jangankan berguna bagi bangsanya, bagi agamanya, terkadang tidak ada gunanya. Jangankan bermanfaat bagi Allah dan Rasulnya, bagi dirinya, orang tuanya nggak ada manfaatnya. Sekarang hadir anak-anak muda membentuk sebuah wadah, mereka namakan Karim, Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Takbir. Saya panggilkan dulu salah seorang dari mereka. Mereka inilah yang menjadi wasilah menghadirkan saya, Pak Wakil. Dari Jakarta, Pak Wakil Wali Kota, saya terbang ke Jakarta. Dari Jakarta ke Riau naik pesawat terbang, Pak Wakil. Biayanya mahal, Pak Wakil. Alhamdulillah tiket pesawatnya yang handle mereka semuanya. Rp1 pihak masjid ini tidak dibebankan tiket saya dan tim. Mohon maaf Pak Wakil, mengundang Ustadz manapun dari Jakarta mahal Pak Wakil, mahal. Jangankan ngundang Ustadz dari Jakarta, manggil Ustadz dari Pekanbaru saja mahal, apalagi dari Jakarta. Mahal Pak Wakil. Mahal Pak Wakil. Yang mahal bukan Ustadznya Pak Wakil, tapi ongkosnya. Panitia belum menghadirkan ustadz, pakai adab, beli tiket, pulang pergi ke Jakarta, nganterin undangan, main dulu ke manajemen ustadznya. Belum tentu di ACC, biaya sudah lewat. Hari ini saya dihadirkan di sini, panitia masjid ini nggak keluar biaya, harus ke Jakarta. Mereka yang menjemput saya. Nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Betul? Mahal banget. Yang mahal ongkosnya. Kalau ustadznya seperti saya, alhamdulillah saya nggak pernah mikir-mikir tempat, nggak pernah. Selama ada makhluknya saya datang. Saya nggak pernah mikir bayaran, nggak pernah Pak Wakil, nggak pernah. Orang telepon saya, Pak Wakil, Kering, Ustadz Al-Habsyi ya? Iya. Ada yang bisa dibantu? Ustadz bisa ceramah ke kampung kami. Saya senangkan dulu hatinya. Bisa lah, selama izin Allah, bigudratihi. Dengan izin Allah saya akan hadir. Sedikit pun Pak Wakil, saya tidak pernah mikirin bayaran. Gak pernah Pak Wakil. Kenapa? Biarkan panitia yang memikirkannya Pak Wakil. Kan bagi-bagi tugas. Kan tugas saya ceramah, tugas yang ngundang mikir. Mahal Pak Wakil. Tapi alhamdulillah
mereka anak muda yang mau keluar energi, tenaga, biaya untuk menghadirkan saya gratis buat warga di Pekanbaru dan Riau khususnya. Rugi betul yang tidak memanfaatkan keberadaan saya selama saya ada di Riau. Rugi. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Betul? Maka saya tambahkan ilmu hari ini. Kalau seandainya kebaikan itu bisa engkau lakukan hari ini, jangan bilang besok. Belum tentu besok umurmu dipanjangkan Allah. Kebaikan bisa engkau ulang. Kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan badanmu disehatkan. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti keburu mati. Karena semua kita pasti mati. Yang kompak bantu saya. Lebih kompak. Pasti. Saya belakangan. Boleh dong. Mau ngundang ustadz manapun dari Jakarta, mahal Pak Wakil. Siapkan hotel ustadz dan timnya, mahal. Sekarang hotel saya dan tim yang bayar mereka. DKM masjid 1 rupiah nggak dibebankan. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Mau ngundang ustadz dari Jakarta, mahal. Siapkan mobil terbaik jemputan di bandaranya. Yang bayar mobil terbaik nyater. Tadi saya diantar mobil hitam Zenith, rodanya 4. Yang bayar sewa mereka ya. Panitia nggak dibebankan biaya sewa antar jemput ustadznya. Lihat nggak tadi saya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Siapa bilang jelangkung? Saya laporkan ke polsek terdekat. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Yang bayar mobil mereka. Bahkan Pak Wakil, makan minum saya, laundry saya yang nanggung mereka. Jadi DKM masjid hari ini nggak usah repot-repot nyiapin makan buat saya, nggak usah. Saya tahu kok, saya tahu Pekanbaru ini makanannya enak-enak. Saya tahu, nggak usah repot-repot, nggak usah. Bungkus aja Pak. Bahkan pagi ini panitia masjid ini nggak usah ngasih saya 1 rupiah pun, nggak usah. Saya Ahmad Al-Habsyi jauh-jauh dihadirkan mereka ke Riau dan Pekanbaru ini gratisan untuk semuanya sebagai bentuk cinta mereka dengan tanah kelahiran mereka. Bu, nggak usah kasih saya, cukup bantu perjuangan mereka di jalan Allah. Amalkan ayat Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah Tuhanmu pasti bantu kamu. Aku mantapkan statusmu di atas muka bumiku. Yang jadi pemimpin dijaga dalam kepemimpinannya. Yang jadi pengusaha diberkahi dagangannya. Mimpi Allah mau tolong kita, kita nggak pernah nolong agama Allah. Betul? Betul. Pak Wakil, kalau dulu kita kenal ada istilah AMD, ABRI masuk desa. Masih ingat? Mereka ini udah puluhan tahun bikin konsep UMD, Ustadz masuk desa. Udah hampir 10 tahun ini saya bergaul diajak mereka, Ustadz masuk desa. Saya dihadirkan ke kampung-kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka berdakwah masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dikirim masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Pernah waktu itu saya dikirim mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa senang lihat saya susah ya. Susah lihat saya senang. Siapa yang bilang orang hutan? Ini kalau saya laporkan lagi kena pasal berlapis kan. Tadi saya dibilang jelangkung, sekarang orang hutan. Bu, doakan anak-anak muda ini istiqamah dalam jihadnya untuk menyenangkan Rasulullah. Alhamdulillah. Maka pesan saya, bantu, semangati. Kalau ada anak muda sedang semangat berjuang di jalan Allah, jangan dipatahkan semangatnya. Efeknya lebih dahsyat nanti. Larinya nanti ke hal negatif. Alah, kita udah susah payah, semangat udah berdakwah, ngajak dalam kebaikan, malah difitnah, malah dicaci, boro-boro mereka bantu, malah nyari-nyari kesalahan. Akhirnya sudah, kita bubar aja. Efeknya apa? Nongkrong bisa narkoba dan lain sebagainya. Kita juga yang puyeng nantinya. Betul? Yang begini harus didukung, harus diperhatikan Pak Wakil. Kenapa? Karena anak muda itu
cepat menularkan apapun. Karena sifat anak muda suka melihat, meniru, mencoba, betul? Maka kalau ada percontohan yang baik, ini harus didukung, ditampilkan, biar jadi magnet untuk anak muda yang lain. Bapak Ibu, teman itu seperti magnet, dia bisa menarik kemana arahnya. Ikuti saya pepatah ini. As-sahib, sahib, as-sahib, sahib. Teman itu seperti magnet, dia bisa menarikmu, mengarahkanmu, membawamu untuk menjadi apapun juga. Maka itu kata Nabi, kalau berteman dengan penjual minyak wangi dapat apa? Wangi. Berteman dengan penjual bara api dapat apa? Kepercik api. Kita nggak merokok, bergaul dengan circle perokok, pulang ke rumah baju bau rokok, minimal lobang-lobang baunya. Betul? Bu, jangankan berteman dengan penjual minyak wangi, ibu bapak berteman dengan teman dari teman-teman penjual minyak wangi dapat apa? Diskon. Sebutkan saja, saya temannya si A temannya kamu, dapat diskon. Alhamdulillah. Maka bapak ibu jangan biarkan anak muda ini berjuang sendirian di jalan Allah, jangan. Ambil peran